Hari pertama di Computex Taiwan dan sekarang kita lagi main-main ke booth-nya Asus ROG. Jadi ada Asus ROG. Nah, dan depannya itu ada langsung Asus yang In Search of Incredible. Jadi Asus itu kan ada banyak lini ya. Ada yang gaming itu ROG dan yang satunya kayak ProArt, VivoBook, ZenBook itu di line up yang di situ. Nah, sekarang kita coba lihat main-main di sini ada barang apa aja. Kalau saya kemarin main ke headquarter-nya, dari segmen ROG itu ada ROG Ally X, terus ada ROG Zephyrus G16 yang biasanya G16 itu kan cuma pakai prosesor Intel, tapi sekarang udah ada AMD. Terus juga ada laptop ProArt yang pakai Snapdragon, VivoBook pakai Snapdragon. Banyak lah yang menarik, tapi apa aja? Coba kita lihat muter-muter di sini ya. Nah, ini nih si ROG Ally X yang kemarin sebenarnya saya udah hands on, tapi saya pengen hands on lagi karena saya ngerasa kurang. Jadi ceritanya kenapa Asus bikin ROG Ally X, kenapa ada kata X-nya ini? Karena memang biasanya di produk-produk yang ada kata X-nya itu kayak produk yang lebih bagus gitu ya. Nah, di generasi pertama ROG Ally yang warna putih itu banyak yang mengeluhkan tentang SD card-nya gampang panas, terus juga baterainya gampang habis, gripnya kurang enak. Asus menjawab keluhan tersebut dengan mengeluarkan si ROG Ally X yang warnanya sekarang jadi hitam, terus dimensinya lebih gede. Lebih gedenya ini kalau untuk bobot ya 11,5 gram. Dengan lebih beratnya ini baterainya sekarang di-upgrade double. Jadi dari 40 watt hour jadi 80 watt hour. Terus selain baterai, gripnya juga sekarang juga lebih enak. Jadi kalau kita ngomongin joysticknya ini ya, kalau yang gen pertama itu kan dia sampai 2 juta lifespan. Sekarang sampai 5 juta lifespan. Terus bagian belakangnya masih mirip-mirip. Di bagian tombol makronya ini sekarang lebih kecil. Tapi feel-nya memang kalau dipegang itu lebih berat sih. Tapi gripnya lebih kerasa, enak sih ROG Ally. Tombol-tombolnya juga enak, joysticknya enak. Terus micro SD. Nah, ini kan banyak yang ngeluhin tentang micro SD ya. Karena dulu itu micro SD-nya kalau misalkan panas, micro SD-nya bikin mati. Nah, dulu di sebelah kiri dan sekarang dipindah di sebelah kanan. Yang seharusnya sistem exhaust-nya kan banyak yang di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri dulu makin panas, kalau dipindah di kanan sih harusnya lebih aman, tapi kita lihat nanti gimana setelah dia udah launching, setelah banyak yang pakai, apakah ada keluhan lagi. Dan kalau kita lihat di sini port Type-C-nya juga udah ada 2. Jadi ada USB 4 yang setara sama Thunderbolt dan ada USB Type-C 3.0. Nah, yang hilang itu adalah port untuk connect ke ini eksternal GPU-nya ROG, yaitu si XG Mobile yang bisa sampai 4090. Tapi karena dia ada USB 4 yang 40 gigabit per second, kita tetap bisa koneksikan dengan eksternal GPU yang lain. Gak harus XG Mobile. Nah, enaknya di situ. Karena ya untuk harga XG Mobile itu lumayan mahal ya. Kalau kita punya eksternal GPU lain yang bukan dari punyanya Asus, asalkan port Type-C-nya itu support sama eksternal GPU, ya bisa. Terus yang berubah lagi, SSD. SSD-nya kalau dulu kan pakai M.2 2230 yang kalau misalkan kita cari di pasaran itu susah banget. Dan sekarang dia udah pakai yang biasanya gampang dicari di pasaran, SSD yang biasa juga dipakai di laptop, yaitu M.2 2280. Terus perbedaan lain kalau kita lihat di sini sih dari Armoury Crate-nya ya. Jadi kalau misalkan kita masuk ke Armoury Crate, nah ini Armoury Crate-nya kalau kita lihat ada 5 menu beda. Kalau yang generasi sebelumnya kan cuma ada 3 menu ya. Dan ya lebih banyak pilihan makronya, pilihan command prompt-nya banyak. Nah, bedanya lagi kalau kita masuk ke command center, silent dia bisa beroperasi di 13 watt, performance 17 watt, kalau turbo 30 watt. Nah, yang gen pertama, silent-nya itu cuma 10 watt, terus performance-nya 15 watt, kalau turbonya sih sama-sama 30 watt. Dan kalau misalkan ini kita cabut, turbonya itu bisanya di 25 watt. Sama sih kayak yang gen pertama. Dan sekarang memori RAM-nya kalau yang dulu kan 16 GB, ini sekarang jadi 24 GB ya. Gila, 24 GB LPDDR5X dengan speed-nya itu 7500 MHz. Dan yang paling penting dari sebuah handheld menurut saya ya baterai sama sistem cooling. Nah, untuk sistem coolingnya ini desainnya udah baru. Kalau kita ngomongin prosesor, memang prosesornya masih pakai AMD Z1 Extreme, nggak berubah. Tapi dituning ulang, ibaratnya kayak dia masak bebek ya, tapi racikan bebeknya resepnya itu beda, tuningannya beda. Dan sekarang diklaim sama Asus kalau ROG Ally X ini memiliki efisiensi airflow itu sampai 20% dengan
fan desainnya yang baru yang katanya bilahnya lebih tipis. Ya banyak lah, tapi untuk ngomongin itu sih harus kita tes nanti ketika dia udah ada di Indonesia. Tapi kalau kita ngomongin ini ya, ini barang demo, seharusnya dia udah panas banget. Kalau di bagian belakang sih nggak terlalu panas. Paling layar sih, layarnya masih lumayan anget. Kalau dibilang panas enggak lah. Anget, nggak terlalu panas. Tapi untuk grip sih oke sih ya. Cuman satu sih, harusnya layarnya kalau misalkan udah pakai OLED lebih keren lagi. Tapi kalau kita main refresh rate, dia ada di 120 Hz. Oh iya, satu lagi, hampir lupa. Di keynote-nya kemarin katanya dia support sama universal adapter 140 watt. Nah saya nggak tahu tuh kita bakalan dapat adapternya terpisah atau di dalam paket pembelian. Tapi kalau misalkan kita dapat adapter yang ini keren sih, 140 watt. Dan dia ada 4 port, ada USB-A, USB-C-nya 3. Kalau misalkan kita dapat itu sih, bakalan lebih mantap lagi ya. Oke lah, sekarang kita coba move ke barang-barang yang lain. Gila ya, ini rame banget. Memang Computex itu kayak ibaratnya kalau di Indonesia itu kayak Gias gitu lah, pecinta otomotif ke situ semua. Nah ini pecinta laptop, gadget semuanya ke sini nih. Wah, kita nemuin yang ini masih project sih ya. Dan sebenarnya tahun lalu udah ada, tapi bukan di ROG. Jadi tahun lalu itu ada di brand smartphone lah. Dan kalian pasti udah tahu juga. Jadi ini teknologi e-ink kalau dulu di smartphone. Dan di case biasanya, bayangin teknologi e-ink tersebut sekarang ada di laptop. Namanya kalau untuk ROG sih Project DALI. Jadi tagline-nya itu Uniquely Yours of the Grid. Jadi gimana kayak ROG ini ngasih kesan personal buat kita gitu ya. Dan ini masih engineering sample seharusnya karena saya tadi tanya belum ada di market. Dan caranya kalau misalkan kita mau generate, jadi di sini udah ada software. Softwarenya ini ada curated design. Curated design ini ya beberapa template yang udah disediain sama ROG. Ada banyak yang keren sih ya. Misalkan saya mau ganti ini nih, search, terus saya apply. Di bagian sini itu bakalan berubah. Search. Nah, wah anjir keren. Dan butuh sekitar 10 detik lah untuk ganti gambar. Ya karena dia e-ink ya. Jadi dia memang nggak secepat kayak layar LED, tapi enaknya e-ink kayak gini dia nggak butuh power. Tadi saya udah tanya, untuk generate kayak gini butuh power berapa? Katanya 0. Karena ini pakai e-ink. Ya minusnya memang untuk generate-nya lama, tapi kita bisa ubah-ubah kayak yang semau kita gitu. Kalau misalkan nih saya mau ganti ini, apply, set, kita coba lihat berapa detik dia. Wih, ya sekitar 10 detikan sih. Dan dia bakalan berubah. Wah, anjir keren. Dan karena warnanya putih ya, jadi dia mau masuk ke desain apa aja masuk. Terus kalau kalian nggak suka sama desain yang udah ada dari ROG, ada juga yang namanya manual editing. Walaupun beberapa template-nya ini kalau saya lihat di sini belum ada kita kayak bisa upload gambar kita sendiri ya. Karena cuma ada text color, stiker. Tapi kalau misalkan kita mau masukkan, tinggal drag and drop aja. Nah di sini, kalau misalkan warnanya mau hijau, backgroundnya, terus text colornya mau merah, 10 detik dia bakalan berubah warna. Ya sekitar 10 nggak sih? 10-15 detik lah dan berubah. Wah kalau warnanya anjir keren banget. Dan hijaunya ini hijau yang solid gitu ya. Saya nggak lihat ada kayak semacam layar LED. Oh ini ada nih, kelihatan nggak tuh? Nah ini ada kayak semacam gambar-gambar pixelated di bagian pinggirnya. Tapi masih oke lah, jatuh. Entah kapan untuk Project DALI ini keluar ke market. Tapi semoga segera. Coba kita lihat yang lain, apa yang menarik dari ROG. Nah ini di depan langsung kita disambut sama ROG G16. Kalau biasanya ROG G16 itu cuma ada di prosesor warna biru, sekarang beda ya. Prosesor warna merah pun juga dipakai di ROG Zephyrus G16. Jadi tahun ini pertama kalinya Zephyrus G16 pakai AMD. AMD-nya yang terbaru juga, AMD AI9 HX370. Dan untuk GPU-nya dia up to RTX 4070. Yang saya suka ya dari laptop ini, dia punya power yang seharusnya di 170 wattan, tapi tipis dan juga ringan. Padahal dia itu 16 inch, tapi bobotnya nggak sampai 2 kilo, dengan cuma 1,8 kg aja. Dan kalau kalian lihat, mirip-mirip sama MacBook-nya ada, desain dari Razer-nya ada, ya kan ya. Dan ini tipis dan enteng banget tuh. Gila, ini enteng banget sih. Masa ada 1,8 ini?
Kalau di kata Asus ini 1,85 kg. Apa laptop saya yang terlalu berat ya? Jadi ketika saya pegang laptop yang 1,85 kg, 16 inch, jadi kayak enteng gitu. Untuk layarnya juga seperti biasa, sama kayak tahun lalu dia pakai OLED. Tapi kalau ROG, kalau Asus VivoBook, ZenBook itu kan namanya Lumina OLED. Tapi kalau ROG namanya ROG Nebula Display, yang dia punya aspek rasio sama kayak Asus A16, 16:10, resolusinya di 2,5K. Terus untuk baterainya dia ada di 90 Wh, gede juga. Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 7, Dolby Atmos, dan punya 6 speaker dengan 2 tweeter, 4 woofer. Bayangin, 2 tweeter, 4 woofer. Woofernya banyak. Dan biasanya penyakitnya laptop yang tipis kayak gini itu cooling ya. Dan ini sih idle, lumayan lama ya. Nggak anget juga, tapi ya ini kan static aja. Tapi kalau kita ngomongin cooling, si ROG Zephyrus G16 ini dia punya sistem yang namanya ROG Intelligent Cooling. Jadi dia pakai liquid metal dan juga pakai second gen Arcflow fans-nya, kipas terbarunya ROG. Dan dia punya, diklaim sih punya 0 decibel ambience cooling, tapi nggak kedenger sih. Tapi ini dia nggak kerja ya, jadi nggak fair kalau misalkan kita lihat kipasnya. Kalau ini sih hangat-hangat aja. Jadi nanti ketika masuk ke Indo lah, baru kita coba lihat. Yang saya suka sih layarnya. Coba kalian lihat layarnya ya. Wow, screen to body ratio-nya kecil banget. Dan dia udah punya patent validated, terus 100% DCI IP3, Dolby Vision, G-Sync support, 2,5K resolusinya, dan 240 Hz refresh rate dengan 0,2 milisecond. Wah, kalau biasanya Asus itu sertifikasinya banyak. Jadi kalau dia udah ada di websitenya bakalan muncul banyak sertifikasinya. Tapi seperti biasa di DKID itu ada kayak benchmark wajib. Apakah dia bisa dibuka dengan satu tangan? Bisa ternyata ya dibuka dengan satu tangan. Karena saya tuh orangnya ngopi, ngerokok, jadi kalau buka laptop harus pakai satu tangan kayak gini. Kalau dua tangan, kan ada tuh yang di TikTok tuh ya, pernah FYP ya. Kalau laptop kalian murah nggak bisa dibuka dengan satu. Nggak gitu juga sebenarnya, tapi ya ini lebih praktis aja kalau dibuka dengan satu tangan. Terus untuk desain bagian belakang sih masih mirip-mirip sama CES awal tahun ini ya. Tuh, masih mirip-mirip. Jadi desainnya itu strip LED kayak gini, simple. Terus di bagian sini juga ada kayak semacam engrave ROG dengan established. Ini pakai CNC sih, karena dia bukan kayak printing ke dalam. Tapi bayangin, kalau misalkan Project DALI tadi dimasukin ke sini dengan laptop setipis ini. Wah, gila. Semoga bisa cepat kerealisasi lah Project DALI, bisa segera masuk ke market. Itu bakalan jadi project yang keren sih. Gila, cool. Terus seperti biasa, Copilot plus PC. Karena si Ryzen AI9 itu kan punya 50 TOPS, trillions operation per second. Terus 4070-nya punya 321 TOPS. Penggabungan antara itu akhirnya bikinlah sebuah NPU yang kenceng banget, yang dia bisa generate AI on devices. Jadi nggak harus notebook, nggak butuh internet. Semuanya berlomba-lomba untuk bisa support Copilot plus PC. Kalau saya nggak salah baca ya, untuk laptop yang support sama Copilot on devices itu minimal harus punya 40 TOPS atau 40 trillions operation per second. Ya, ini 321 per 50 udah lebih dari cukup lah. Pasti kalian gak asing lah ya dengan Asus TUF Gaming. Biasanya yaitu adalah laptop gaming entry levelnya Asus, di bawahnya ROG. Tapi ketika ngeliat ini, kayaknya kalau misalkan dikasih pilihan antara ROG atau TUF, saya masih bingung. Karena coba lihat Asus TUF sekarang. Ini 14 inch tapi bobotnya nggak sampai 1,5 kg, ketebalannya juga nggak sampai 1,7 cm. Tuh, cuman segini. Gila, ini enteng sih. Ini enteng sih. Untuk sebuah Asus TUF ini kalau kita lihat, coba kita lihat desainnya dulu ya. Kayak nggak ada embel-embel gamingnya sama sekali gitu. Ya beberapa keyboard sih ada ya. Tapi kalau kita lihat di sini juga keyboardnya ini nggak RGB. Coba kita ketik keyboard. Keyboardnya udah enak sih. Terus RAM-nya dia pakai LPDDR5X yang up to 32 GB. Nah, kalau kita lihat highlight-nya di sini, dia punya baterai 73 Wh. Gila. Gede loh ya, untuk sebuah laptop sekecil ini dia punya baterai 73 Wh gitu. Biasanya sih Asus TUF itu ya kepala 6 lah, 60 something Wh, tapi ini dikasih 73 Wh. Dan untuk powernya, penggabungan antara CPU dan GPU itu bisa 110 Watt. Ini sih yang menurut saya agak gimana ya, karena untuk CPU-nya itu 35 Watt, untuk GPU-nya bisa 75 Watt. Nah, agak sedikit sayang banget kalau misalkan si Ryzen AI9 HX 370-nya ini cuman diperes
35 watt. Tapi ya namanya laptop. Bukan, ini kalau dibilang laptop gaming, ini tetap laptop gaming, tapi form factor-nya kecil banget. Tuh, exhaust-nya juga tetap di belakang kayak gini, dua. Wow, tapi ini magnet fingerprint banget ya. Ini saya belum nyentuh, ini pasti disentuh sama beberapa pengunjung lain. Di sini exhaust-nya juga ada di bawah. Terus untuk layarnya ini ya kayak 13,3 inch ya, karena frame-nya lumayan tipis. Tapi bedanya dengan ROG sih, ROG itu punya 240 Hz, kalau to finish cuma 165 Hz dan 400 nits saja. Terus M.2-nya dia ada dua nih. Kita nggak bisa bongkar, nggak mungkin kita bisa bongkar di sini, bisa dimarahin ya. Tapi kalau kita lihat di overview-nya ini dia punya dua M.2 slot yang ukuran 2280. Kalau tadi A14, sekarang kita ke mejanya A16. Sebenarnya secara prosesor mirip-mirip lah ya, dia pakai Ryzen AI 9 HX370. Penyebutannya agak unik gak sih? AI9. Mirip-mirip ya? Dan karena dia 16 inch, jadi dia bisa masukin GPU yang lebih gede. Kalau tadi itu mentoknya di 4060, yang A14 ini bisa sampai 4070. Dan bedanya tadi kan bisanya itu pergabungan CPU GPU kan di 110 watt ya. Kalau yang A16 ini bisa 170 watt dengan thermal capacity di manual mode-nya. Dan yang 16 inch ini sih terlihat lebih gaming looks. Kalau tadi keyboardnya putih, ini RGB dengan keyboard desainnya ya dengan touch sebelumnya ya, mirip-mirip dengan WASD-nya ini dibikin transparent atau transparan. Terus tombol powernya sama kayak yang dulu. Dan bedanya, oh ini translucent lagi nih. Transparan, terus ada tombol pisah, ini untuk Armoury Crate harusnya. Untuk Armoury Crate-nya sih UI-nya mirip-mirip dengan generasi sebelumnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini, beda sih. Ini lebih terlihat simple. Dan untuk layarnya yang 16 ini nih, aspek rasionya di 16:10, resolusinya di 2,5K, 160 Hz dengan refresh rate-nya 3 millisecond sih. Tapi coba kita lihat untuk bagian belakangnya, apakah sama juga ya, bagian belakangnya mirip sama A14 tadi. Lumayan enteng ini. Oh, ini bagian dalamnya kayak gini nih. Bisa dicopot nggak? Oh, nggak bisa. Jadi bagian dalamnya A16 itu dia punya dual fan dengan beberapa heatsink. M.2-nya katanya ada dua ya. Mana satu lagi? Oh, dua. Ya, bener di sini dua. RAM-nya dia nggak onboard. Ya, laptop gaming kalau onboard sih kurang ajar. Jadi itu tadi adalah beberapa produk ROG dan juga produk gamingnya Asus yang menurut saya menarik untuk dibahas ya. Karena kalau kita bahas semuanya, ini ada banyak banget komponennya sebelah sana. Tolong kameramen. Tuh, banyak dan nggak semuanya masuk Indo, di sebelah kiri pun juga banyak. Jadi saya pilih yang menurut saya menarik dan juga kemungkinan masuk Indonya lebih gede. Nah, setelah ROG kita bahas yang Asus ZenBook. Tapi kayaknya durasinya terlalu panjang. Dan saya pun juga udah ganti baju kalau kalian lihat ya. Karena kemarin lupa bikin outro. Jadi sampai di sini aja untuk video part pertama. Part keduanya kita bakalan ke seberang untuk membahas Asus ZenBook, VivoBook, dan juga ProArt. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!